Ajang pencarian bakat di dunia tarik suara terbesar di Indonesia, Indonesian Idol kembali dibuka. Pada musim yang ke-10 ini, 5 orang juri dihadirkan demi mencari bakat terbaik Indonesia di bidang tarik suara. Para juri merupakan musisi kenamaan Indonesia. Mereka adalah Maya Estianty, Bunga Citra Lestari atau BCL, Ari Lasso, Judika, dan Anang Hermansyah. Ajang ini telah terbukti mencetak penyanyi-penyanyi dengan bakat luar biasa yang mampu bersaing dengan penyanyi-penyanyi terkenal nasional. Namun tahukah kamu banyak juga peserta yang gagal di audisi Indonesian Idol yang kini menjadi artis terkenal Indonesia? Dan berikut daftar penyanyi yang pernah gagal di Indonesian Idol yang ternyata malah sukses besar. Anji merupakan salah satu artis ternama yang pernah gagal dalam audisi Indonesian Idol musim pertama di tahun 2004. Pengalaman audisi ini pernah diunggah Anji dalam Instagram pribadinya @duniamanji pada 26 Desember 2017. Saat itu ia mengunggah fotonya yang mengenakan stiker audisi bernomor 64082. Dalam unggahannya itu Anji juga menulis motivasinya untuk peserta Indonesian Idol musim ke-9 pada tahun lalu. Anji mengaku sempat menerima kritik-kritik pedas dari para dewan juri. Ia disebut lebih cocok menjadi vokalis band daripada seorang solois. Menurut Anji, kegagalannya di audisi Indonesian Idol menjadi pengalaman berharga baginya. Pengalaman ini juga ia sebut sebagai jalan untuk membentuk mental hingga akhirnya meraih kesuksesan. Via Valen. Tak banyak yang tahu bila penyanyi dangdut Via Valen ternyata telah 2 kali menjajal audisi Indonesian Idol. Hal itu diungkapkan oleh Via saat tampil di panggung Result and Reunion Show Indonesian Idol 2018 yang digelar di Convention Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin pada tanggal 23 April 2018. Untuk mengobati rasa kecewanya, pembawa acara Daniel Mananta pun memberikan kesempatan pada Via untuk menyanyi di hadapan juri. Via pun membawakan lagu Firasat dengan irama pop. Usai menyanyi, juri Indonesian Idol Maya Estianty menanyakan kembali kepada Via tentang bagaimana ia sempat menunggu proses audisi. Via mengaku pernah ikut 2 kali, yang di saat itu bersamaan dengan ujian waktu Via SMA kelas 3. Dan Via juga mengaku sempat panas-panasan untuk menunggu antrian yang panjang. Juri pun lantas memberikan hadiah golden ticket untuk Via Valen. Jadi buat kamu yang gagal audisi Indonesian Idol, jangan patah semangat. Morgan Oey. Jika beberapa kontestan Indonesian Idol gagal di atas merambah peruntungannya menjadi vokalis band atau bernyanyi solo, berbeda dengan yang satu ini. Ia merupakan satu-satunya finalis Idol gagal yang debut sebagai boyband. Jika kalian masih ingat dengan boyband Smash, Morgan merupakan salah satu membernya. Namun agaknya tak bertahan lama hasrat boyband di Indonesia, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk bersolo karir dan mencoba seni peran. Alhasil dua-duanya dilakoni dengan baik hingga sekarang. Vidi Aldiano. Nama Oxavia Aldiano atau yang lebih dikenal dengan nama Vidi Aldiano tentunya sudah sangat lekat di telinga masyarakat. Lewat tembang Nuansa Bening, nama Vidi Aldiano mulai dikenal. Tak banyak yang tahu Vidi ternyata berasal dari keluarga pencipta lagu. Ayahnya yang kini memulai usaha event organizer, dulunya adalah pembawa acara musik di stasiun TV nasional, sedangkan ibunya adalah seorang guru les piano. Sejak kecil bakat bernyanyi Vidi sudah mulai muncul. Namun, jauh sebelum meraih kesuksesannya, ternyata Vidi pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ketiga pada tahun 2006 saat usianya masih menginjak 16 tahun. Namun sayang, ia tak lolos sampai panggung besar Idol. Tak disangka, kegagalan Vidi ini justru menjadi awal kesuksesannya. Ia kemudian semakin rajin menciptakan lagu dan menjalani rekaman. Ia sempat berulang kali ditolak oleh perusahaan rekaman. Hingga akhirnya nasib baik berpihak padanya. Kini Vidi dapat dikatakan sebagai penyanyi yang sukses di Indonesia. Cakra Khan. Pelantun lagu Kekasih Bayangan ini ternyata menjadi salah satu artis ternama Indonesia yang pernah mencoba peruntungan di ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Namun ia tak lolos audisi ke panggung besar Idol. Ia bahkan ditolak oleh juri Indonesian Idol. Saat diundang sebagai bintang tamu Indonesian Idol tahun 2014, Cakra menyebut menyanyikan lagu berjudul I Believe I Can Fly dalam audisi tersebut. Namun belum juga menyelesaikan lagunya, juri segera menghentikannya. Namun ternyata kegagalan tersebut tak menyurutkan semangatnya untuk berkembang. Cakra terus mengembangkan bakatnya hingga kini menjadi penyanyi yang terbilang sukses. Kini Cakra telah memiliki belasan single dan terlibat dalam pembuatan sejumlah album kompilasi. Tata Janeta.
Nama Tata Janeta mulai dikenal masyarakat Indonesia mengikuti audisi Obsesi Dewa 19 Mencari Dewi-Dewi. Tata kemudian dinyatakan menang pada bulan Februari 2017. Tata dikontrak Republik Cinta Manajemen atau RCM yang digawangi musisi Ahmad Dhani selama 5 tahun. Dia terkenal lewat lagu Dokter Cinta, Begitu Salah Begitu Benar, Sakit Bukan Main, Sumpah I Love You, hingga Bawalah Cintaku yang dinyanyikan bersama Baby Romeo. Namun 2 tahun sebelum bergabung di RCM, Tata ternyata pernah mencoba peruntungan di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kedua di tahun 2005. Meski telah berhasil menyingkirkan ribuan peserta, Tata harus menerima kegagalan pada seleksi 24 besar. Kini semangat Tata untuk mewujudkan kesuksesan jadi inspirasi banyak orang. Semi Simorangkir. Pastinya kalian sudah banyak yang tahu jika Semi Simorangkir merupakan jebolan ajang Indonesian Idol yang tak lolos hingga babak spektakuler. Namun hal tersebut tidak menghalangi karir menyanyinya. Ia pun mencoba peruntungan untuk menjadi vokalis dalam band Chris Patih. Meskipun akhirnya bubar, Chris Patih pernah jadi idola remaja nomor 1 kala itu. Semi pun sekarang masih aktif bernyanyi solo. Tampaknya, mau band atau solo, Semi tetap sukses dan mempunyai suara yang khas dan berkarakter. Kunto Aji. Dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol, ada beberapa babak yang harus dilewati oleh para kontestannya. Pertama yaitu babak audisi, lalu workshop yang jarang ditampilkan di televisi, dan dilanjutkan dengan babak eliminasi. Setelah itu ada babak karantina sebelum mereka maju ke panggung, dan akhirnya babak spektakuler. Meski Kunto Aji sudah pernah menjajal panggung spektakuler, bisa dibilang ia juga termasuk idol gagal. Hal tersebut karena ia hanya bertahan hingga babak spektakuler ke-9 dari 12 totalnya. Setelah Indonesian Idol pun, ia tak langsung jadi penyanyi ngetop. Banyak jalan yang harus dilewatinya hingga mencapai posisinya sekarang, alias sudah sukses berat. Afgan Syahreza. Siapa yang menyangka bahwa suara emas penyanyi paling hits setelah Raisa ini pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Tapi dia tak lolos audisi untuk menuju panggung spektakuler. Pasalnya, saat hari audisi 100 besar, Afgan lebih memilih untuk menonton band favoritnya, Muse. Namun, tampaknya tanpa lewat ajang pencarian bakat pun, Afgan bisa meraih puncak suksesnya dengan mudah. Hal tersebut dilihat dari betapa meledaknya single debutnya dulu, yaitu Terima Kasih Cinta. Ayu Ratna. Ayu Ratna atau sekarang yang lebih akrab dengan Ayu dulu juga pernah mengikuti ajang Indonesian Idol. Gagalnya Ayu di Indonesian Idol bukan karena tak memenuhi kualifikasi. Namun saat itu Ayu dinilai lebih cocok untuk bermain film berjudul Garasi. Saat itu Indra Lesmana yang memberitahu Mira Lesmana untuk memasukkan Ayu dalam filmnya. Kemudian nama Ayu kian besar dengan band yang diberi nama Garasi bersama Fedi Nuril dan Aris Budiman. Hingga pada tahun 2009, Ayu Ratna mundur dari Garasi dan berkarir di Jepang. Kini Ayu lebih sering bernyanyi dengan Killing Me Inside. Dirinya juga dipersunting oleh gitaris Killing Me Inside, Josaphat Clemens. Zian X Zigas. Banyak yang tidak mengetahui dengan nama Zian dan bandnya yaitu Zigas. Namun jika disebutkan lagu Sahabat Jadi Cinta, kalian pasti pernah mendengarnya. Zian merupakan penyumbang vokal agar lagu tersebut makin mengena di hati para pendengarnya. Memiliki jenis suara yang mirip-mirip dengan Firza, nyatanya Zian juga tak mendapat golden ticket dari para juri. Pantang menyerah, Zian pun akhirnya membentuk sebuah band bernama Zigas dengan teman-temannya. Hingga sekarang band tersebut masih sibuk berkarir off-air.